Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel Dira Yuris, teman-teman. Oke, di video kali ini saya bakalan bongkar masalah mesin, dan kebetulan kita punya saudara sudah mengalami dan saya sudah pandu, alhamdulillah itu sudah berhasil. Tentunya buat teman-teman yang sebagai pengguna mesin fotokopi, baik mulai dari mesin apapun jenis mereknya, apapun tipenya, mulai yang dari yang portable atau mesin fotokopi mini sampai mesin fotokopi yang besar. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dulu untuk menekan tombol subrek buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, supaya kita lebih semangat lah pastinya untuk nge-share pengalaman yang saya dapatkan pribadi. Nah, oke, sebelum kita lihat bareng-bareng, sebelum kita lihat sama-sama seperti apa hasil fotokopinya atau masalah fotokopinya, saya akan menanyakan kabar kawan-kawan semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, diberkahi umur yang panjang, dan tentunya tetaplah tersenyum dan selalu bahagia. Oke. Kita sama-sama tonton video ini dulu, Bang. Nah, kalau teman-teman sudah melihat, perhatikan masalahnya itu macam garis-garis pendek di bagian pinggiran kertas, yang atas dan bagian bawah. Nah, yang dipertanyakan adalah apa penyebab terjadi garis-garis seperti ini, dan itu kejadiannya tiba-tiba. Nah, di sini saya bakalan bongkar supaya teman-teman tidak perlu lagi manggil teknisi, ya, atau supaya teman-teman tidak salah membongkar apa masalahnya, ya. Ini tidak lain dan tidak bukan, ini hanyalah persoalan di developingnya. Rangkaian developingnya, tentunya di bagian roll magnetnya. Ngopi dulu. Nah, kenapa dengan roll magnetnya? Pertama, terkadang di developing atau di roll magnet itu, ketika teman-teman itu tidak pernah melakukan pembersihan alias menguras developingnya, besar kemungkinannya tinta-tinta yang lama yang di developing itu tentunya akan terjadi pengerasan atau gumpalan. Nah, gumpalan itulah yang nempel di tempat setelan ketebalan tinta. Ya. Caranya teman-teman tidak perlu membongkar secara total, ya. Itu tinta, masalahnya tinta. Bisa tinta. Kalau dia garisnya seperti di video ini, ya. Nah, kalau garis-garisnya seperti di video ini, teman-teman, itu berarti persoalannya di bagian tinta yang mengeras. Ada gumpalan tinta yang sudah mengeras. Ada kalanya garisnya itu tidak ada putusnya. Jadi tersambung terus sampai satu kertas. Garis-garis macam begitu. Itu juga persoalannya larinya pasti di roll magnetnya. Teman-teman nggak perlu lari kemana, ya. Makanya teman-teman, saya akan mengajak teman-teman belajar cerdas, ya, belajar pintar, cara membedakan persoalan masalahnya di roll magnet atau masalah-masalah di cas atasnya, ya, atau masalah tali coronanya. Nah, kalau seperti di video ini pasti 100% saya katakan di sini murni masalahnya adalah di roll magnetnya. Nah, biasanya kalau dia terhubung, tersambung terus sampai full satu kertas garis-garis seperti yang di video itu, full. Kalau itu kan putus. Nah, kalau dia full, itu biasanya kotorannya itu bisa kotoran macam ada macam bekas-bekas. Biasanya kalau di tinta itu ada kalanya tinta, jenis tinta itu mengandung macam, ada macam
apalagi benang. Nah, benang itu. Nah, itu nempel di tempat setelan roll magnetnya itu, otomatis dia tidak melukai roll magnetnya, melainkan dia nempel di roll magnet itu full satu putaran, sehingga nanti hasilnya akan full satu kertas itu hitam-hitam gitu, agak tebal gitu ya. Nah, caranya cukup teman-teman itu, ini solusinya ya. Caranya mengatasi ketika terjadi seperti ini, dan ini sudah dilakukan oleh saudara kita sebagai pengguna mesin fotokopi. Beliaunya ada di Surabaya, saya nggak perlu sebut nama ya. Yang jelasnya salah satu pengusaha kopi center. Cukup teman-teman lakukan pengurasan. Kalian kosongkan tinta yang ada di developingnya. Kalian nggak perlu buang. Teman-teman tidak perlu buang. Tintanya itu nggak perlu dibuang. Kalian carikan wadah, tempat, kalian simpan. Kemudian teman-teman bisa lakukan penyemprotan entah menggunakan hand blower listrik atau hand blower manual, ya, impus itu. Nah, kalian nggak perlu menggunakan air selain itu, nggak perlu, supaya nggak kerepotan. Nah, setelah kalian lakukan pembersihan, penyemprotan, dan kalian pastikan bahwa itu sudah bersih, kalian putar, dia harus putar ke arah kanan supaya tidak terjadi gumpalan masuk ke dalam, gumpalan sisa-sisa tintanya. Kalian putar roll magnetnya itu, putarannya harus putaran kanan, ya, ke depan, jangan ke belakang, jangan mundur. Nah, kemudian kalian perhatikan di mana letak garis-garis itu. Yang jelasnya biasanya di roll magnet itu ada macam timbul, ada macam tebal, gumpalannya di situ. Nah, disitulah teman-teman yang perlu dilap. Kalian bisa gunakan lap menggunakan kain, teman-teman bisa memilih menggunakan tisu, silahkan. Intinya gunakan alat lap yang sekiranya tidak merusak lapisan roll magnetnya. Dan saya rasa teman-teman sebagai pengguna, mau baik pemula ataupun apalagi senior, ya, sebagai pengguna mesin fotokopi itu, saya rasa dan saya yakin teman-teman semuanya pasti bisa, kecuali orang yang malas untuk mencoba. Nah, jadi saya harap ke teman-teman semua sebagai pengguna mesin fotokopi yang pernah nongol, yang pernah singgah atau mampir di channel ini, coba kalian share masalah mesin kalian, kalian kirim baik lewat WA, lewat Messenger, di nomor Dira Yuris ya, supaya teman-teman yang lain tahu nanti cara membenahinya, apa persoalannya, bagaimana cara mengatasinya, supaya saya bisa bahas ulang ya. Karena persoalannya saya saat ini masih berada di Pulau Spangkur the Best, Spangkur Island, Spangkur City ya, di tanah lahir Bang ya. Saya belum sempat melangkah lagi atau melanglang buana ke kota-kota ya. Lagi-lagi ya tentunya nggak perlu kita ucapin Bang ya. Oke, dan mudah-mudahan video singkat ini, video yang simple ini mungkin kalau orang merasa sudah senior atau merasa sudah pintar, mungkin menganggap video ini video abal-abal ya. Tapi yang jelas bagi saya, kecil atau beratnya, besar atau kecilnya persoalan di mesin fotokopi, tentunya itu sangat berharga ya. Mungkin buat teman-teman sebagai pemula ya. Kalau menganggap orang yang sudah senior, saya rasa mungkin itu di luar pikirannya lah. Tapi ini saya prioritaskan buat rekan-rekan sebagai pengguna pemula ataupun yang lama yang masih belum bisa melakukan servis sendiri mesin fotokopinya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like-nya Bang. Dan silahkan komentar apa yang perlu kita bahas lagi terkait di masalah-masalah di mesin fotokopi. Maaf, saya hanya bisa menyampaikan sebagai dalam bentuk teori, belum bisa memperagakan atau mempraktekkan langsung di medianya atau di mesin fotokopinya. Oke, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa menekan tombol subrek dan kalian share ke teman-teman yang lain. Next, sampai jumpa di video-video berikutnya.